Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Priska. Nah, di sini siapa yang udah siap untuk sekolah minggu? Angkat tangannya. Pinter adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena kami bisa beribadah pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa semangat untuk memuji Tuhan dan mengikuti sekolah minggu dengan baik. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Yeay. Adik-adik tahu nggak? Kalau kasih Tuhan Yesus itu besar banget adik-adik. Kalau mau dibandingin sama lautan, dalamnya lautan, kasih Tuhan itu lebih dalam daripada lautan. Mau dibandingin sama tingginya langit, kasih Tuhan juga lebih tinggi dari langit. Nah, Kakak Priska punya satu lagu yang menggambarkan kasih Tuhan. Kita nyanyi sama-sama yuk. Ayo langit berdiri. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love.
kita berdoa. King Kong, ini jari kelingking. Manis, manis, ini jari manis. Teng tong, ini jari tengah. Tuk, 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 jari telunjuk. Big bu, ini ibu jari. Semuanya jari tanganku. Oh senangnya, hatiku senangnya. Jari-jariku dapat berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, bentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk bisa mengerti dan konsentrasi sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Nah, adik-adik, waktu Kakak Priska menceritakan firman Tuhan, adik-adik duduk diam dan tenang ya. Oke? Nah, jadi suatu hari ada sebuah kota yang namanya kota Sodom dan Gomora. Nah, penduduk di kota ini itu jahat-jahat adik-adik. Tahu nggak? Mereka itu sukanya berkelahi. Terus kalau sama papa mama mereka tuh nggak taat adik-adik. Nah, mereka juga nggak suka ke gereja. Mereka sukanya pesta-pesta adik-adik. Lalu Tuhan itu melihat penduduk kota Sodom dan Gomora. Tuhan menjadi marah. Tuhan sedih sama kota ini. Aku akan menghancurkan kota ini. Itu kata Tuhan adik-adik. Tapi di kota Sodom dan Gomora itu ada seorang yang namanya Lot. Nah, Lot ini itu keponakannya Abraham. Adik-adik pasti tahu Abraham dong. Cerita minggu lalu. Nah, lalu waktu Abraham tahu kalau Tuhan mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora, Abraham langsung berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, Engkau mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Sekiranya Tuhan, kalau ada 50 orang yang benar di kota itu, apakah Engkau akan menghancurkan kota itu? Lalu kata Tuhan, kalau ada 50 orang, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Aku akan mengampuni kota itu. Terus kata Abraham, Tuhan kalau 45 Tuhan bagaimana Tuhan? Kalau 45 aku tidak akan menghancurkan kota itu. Tuhan, kalau 40, kata Tuhan, kalau 40 aku tidak akan menghancurkan kota itu. Tuhan, kalau 30 gimana Tuhan? Kalau 30 aku tidak akan menghancurkan kota itu. Lalu Abraham ngomong lagi sama Tuhan. Tuhan, kalau 20 gimana Tuhan? Terus kata Tuhan, kalau 20 orang benar, ada 20 orang benar, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Aku akan mengampuni. Terus Abraham bilang lagi, Tuhan, ini kalau nih ya Tuhan, kalau ada 10 Tuhan, apakah Engkau tetap akan menghancurkan kota itu? Terus kata Tuhan, karena ada 10 orang benar, maka aku akan mengampuni kota itu. Lalu ada 2 malaikat Tuhan tiba di kota Sodom. Saat itu Lot sedang duduk-duduk di pintu gerbang kota Sodom. Waktu melihat malaikat Tuhan itu, Lot langsung sujud menyembah kepada malaikat itu, dan dia mengajak malaikat itu untuk bermalam di rumahnya. Singkat cerita, kedua malaikat itu menghampiri rumahnya Lot untuk singgah dan makan roti di situ. Waktu mereka lagi makan roti, malaikat Tuhan itu mengingatkan Lot untuk jangan berbuat jahat. Tiba-tiba, penduduk kota Sodom dan Gomora nyamperin Lot ke rumahnya. Yang nyamperin gak cuma 1 dan 2 orang adik-adik, tetapi sekampung yang nyamperin Lot di rumahnya.
mereka berencana untuk menangkap kedua malaikat itu dan menganiaya keluarga Lot. Hal itu membuat Lot menjadi sangat takut adik-adik. Nah, malaikat Tuhan itu lalu menarik Lot untuk masuk dalam rumahnya dan dia membuat penduduk kota Sodom dan Gomora menjadi buta. Jadi mereka nggak bisa melihat. Nah, malaikat Tuhan itu bertanya kepada Lot, Lot, di kota Sodom dan Gomora ini siapa lagi orang yang benar? Karena kami akan menghancurkan kota ini. Terlalu banyak keluh kesah terhadap kota ini. Oleh sebab itu, kami diutus untuk menghancurkan kota ini. Nah, malaikat Tuhan itu mendesak Lot dan keluarganya untuk meninggalkan kota Sodom dan Gomora pada pagi-pagi benar. Jadi, ada Lot, istrinya, dan kedua orang anaknya yang akan pergi pada pagi-pagi. Waktu itu, malaikat Tuhan itu berpesan kepada Lot dan keluarganya. Ingat ya, waktu kalian pergi meninggalkan kota ini, kalian tidak boleh menoleh ke belakang. Itu pesan dari malaikat Tuhan. Nah, waktu Lot dan keluarganya sedang berlari meninggalkan kota Sodom dan Gomora, istrinya Lot nengok ke belakang adik-adik yang gak taat sama perintah dari malaikat Tuhan. Seketika istrinya Lot berubah menjadi tiang garam. Nah adik-adik, dari kisah ini apa yang bisa kita dapat? Yang pertama, taat. Istrinya Lot gak taat sama perintah Tuhan, makanya dia jadi tiang garam. Adik-adik harus taat ya sama perintah Tuhan. Gimana caranya adik-adik supaya tahu perintah Tuhan? Yaitu dengan membaca Alkitab setiap hari. Karena di dalam Alkitab itu isinya perintah Tuhan, apa yang Tuhan gak suka, apa yang Tuhan suka, janji-janjinya Tuhan, itu semua ada di dalam Alkitab. Yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan itu sangat mengasihi anak-anaknya. Adik-adik ingat kan, Tuhan itu mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Tetapi karena ada Lot dan keluarganya, ada keluarganya Abraham di situ, makanya Tuhan itu mengirim dua malaikatnya untuk menolong Lot dan keluarganya. Firman Tuhannya udah selesai adik-adik. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk bisa menjadi anak-anak yang taat kepada perintah-perintah-Nya Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk rajin membaca Alkitab, untuk bisa mengerti setiap firman Tuhan pada kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah online-nya udah selesai adik-adik. Sampai ketemu di minggu depan ya. Kakak Priska undur diri. God bless you.